Maka yang mengherankan itu kalau orang diajak ketemu tidak mau, diajak diskusi tidak mau. Nah, tapi selalu menjelek-jelekkan, menggiring opini untuk menyudutkan saudaranya. Itu zalim. Diajak diskusi tidak mau. Misalkan ada dua saudara berselisih pendapat, kakak dan adik misalkan. Kakak ini merasa adiknya kok nuduh dia terus. Kakak ini melampaui batas, berlebihan. Kakak itu menyatakan, ayo kita bicarakan. Enggak mau, kamu salah. Ayo kita bicarakan yang baik. Enggak, sudah. Akhirnya ngajak yang lain. Saudara yang lain. Mengatakan kakaknya ini dolim, gulu, berlebihan. Nah, maksudnya kakak ini, ayo kita diskusikan. Kalau bisa jangan sampai ketahuan orang tua kita. Kasihan orang tua kita. Semakin terbebani dengan perbuatan kita. Tapi tidak mau, tidak. Kita lapor kepada orang tua kita. Nanti orang tua kita jadikan hakim. Misalkan. Akhirnya kakaknya bilang, ya sudah. Siapa yang kau tunjuk sebagai hakim? Saya memilih ayah. Ayah yang akan menjadi hakim bagi perselisihan kita. Ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya dinasihati sama ayah. Dan ayah menilai bahwa tuduhan-tuduhan adik itu tidak benar. Tuduhan-tuduhan adik tidak benar. Tapi adik ini tidak mau nerima. Adik tidak mau nerima. Diajak diskusi tidak mau. Ya. Minta muhakamah, ditunjuk hakim-hakim sendiri, ketika ada keputusan tidak dilaksanakan. Masih tetap saja, bahkan yang menganggap kakak tidak salah dimusuhi. Misalkan paman nganggap, oh enggak, kakakmu tidak salah. Dimusuhi paman, disuruh dekat-dekat tidak mau, misalkan. Telepon tidak diangkat, diajak ketemu tidak mau, karena paman membela kakak. Padahal paman tidak membela kakak sebenarnya. Paman cuma menyatakan kakak ini tidak salah, dimusuhi. Nenek juga gitu, dimusuhi juga, gara-gara tidak mau menyalahkan kakak. Nah, maka ini contoh kedoliman. Diajak diskusi, tidak mau. Alasannya, oh kakak itu pintar bersilat lidah. Pintar mutar ucapan. Bikin orang terpengaruh. Tidak usah. Nah, jadi ketika saudara-saudara lain, sepupu, tanya kepada kakak, tabayun, ada apa sih sebenarnya? Padahal sepupu itu tabayunnya ke adik, tabayun ke kakak juga. Dua-duanya ditabayuni, tapi giliran sudah tabayun ke kakak, dimusuhi. Padahal sepupunya tidak salah apa-apa. Semata-mata karena tidak mau menyalahkan kakak, maka dia dianggap zalim. Dianggap dijauhi juga. Sampai setelah ayah memutuskan kakak tidak salah, ayah juga dianggap, oh ayah kan tidak maksum. Bisa saja salah dalam memberikan keputusan. Loh, yang nunjuk kamu sendiri. Nah, sudah cerita ke yang lain akhirnya. Tetap tidak mau, diajak rukun tidak mau. Maka ini contoh kezaliman. Maka yang mengherankan itu kalau orang diajak ketemu tidak mau, diajak diskusi tidak mau. Nah, tapi selalu menjelek-jelekkan, menggiring opini untuk menyudutkan saudaranya. Itu zalim. Diajak diskusi tidak mau. Misalkan
Misalkan ada dua saudara berselisih pendapat, kakak dan adik misalkan. Kakak ini merasa adiknya kok nuduh dia terus. Kakak ini melampaui batas, berlebihan. Kakak itu menyatakan, ayo kita bicarakan. Enggak mau, kamu salah. Ayo kita bicarakan yang baik. Enggak, sudah. Akhirnya ngajak yang lain. Saudara yang lain. Mengatakan kakaknya ini dolim, gulu, berlebihan. Nah, maksudnya kakak ini, ayo kita diskusikan. Kalau bisa jangan sampai ketahuan orang tua kita. Kasihan orang tua kita. Semakin terbebani dengan perbuatan kita. Tapi tidak mau, enggak. Kita lapor kepada orang tua kita. Nanti orang tua kita jadikan hakim. Misalkan. Akhirnya kakaknya bilang, ya sudah. Siapa yang kau tunjuk sebagai hakim? Saya memilih ayah. Ayah yang akan menjadi hakim bagi perselisihan kita. Ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya dinasihati sama ayah. Dan ayah menilai bahwa tuduhan-tuduhan adik itu tidak benar. Tuduhan-tuduhan adik tidak benar. Tapi adik ini tidak mau nerima. Adik tidak mau nerima. Diajak diskusi tidak mau. Ya. Minta muhakamah, ditunjuk hakim-hakim sendiri, ketika ada keputusan tidak dilaksanakan. Masih tetap saja, bahkan yang menganggap kakak tidak salah dimusuhi. Misalkan paman nganggap, oh enggak, kakakmu enggak salah. Dimusuhi paman. Disuruh dekat-dekat tidak mau, misalkan. Telepon tidak diangkat. Diajak ketemu tidak mau, karena paman membela kakak. Padahal paman tidak membela kakak sebenarnya. Paman cuma menyatakan kakak ini tidak salah. Dimusuhi. Nenek juga gitu, dimusuhi juga. Gara-gara tidak mau menyalahkan kakak. Nah, maka ini contoh kedoliman. Diajak diskusi, tidak mau. Alasannya, oh kakak itu pintar bersilat lidah. Pintar mutar ucapan. Bikin orang terpengaruh. Tidak usah. Nah, jadi ketika saudara-saudara lain, sepupu, tanya kepada kakak, tabayun, ada apa sih sebenarnya? Padahal sepupu itu tabayunnya ke adik, tabayun ke kakak juga. Dua-duanya ditabayuni. Tapi giliran sudah tabayun ke kakak, dimusuhi. Padahal sepupunya tidak salah apa-apa. Semata-mata karena tidak mau menyalahkan kakak, maka dia dianggap dolim. Dianggap dijauhi juga. Sampai setelah ayah memutuskan kakak tidak salah, ayah juga dianggap, oh ayah kan tidak maksum. Bisa saja salah dalam memberikan keputusan. Loh, yang nunjuk kamu sendiri. Nah, sudah cerita ke yang lain akhirnya. Tetap tidak mau, diajak rukun tidak mau. Maka ini contoh kedzaliman. Maka yang mengherankan itu kalau orang diajak ketemu tidak mau, diajak diskusi tidak mau. Nah, tapi selalu menjelek-jelekkan, menggiring opini untuk menyudutkan saudaranya. Itu zalim. Diajak diskusi tidak mau. Misalkan ada dua saudara berselisih pendapat, kakak dan adik misalkan. Kakak ini merasa adiknya kok nuduh dia terus. Kakak ini melampaui batas, berlebihan. Kakak itu menyatakan, ayo kita bicarakan. Enggak mau, kamu salah. Ayo kita bicarakan yang baik. Enggak, sudah.
Akhirnya ngajak yang lain, saudara yang lain, mengatakan kakaknya ini dolim, hulu, berlebihan. Nah, maksudnya kakak ini, ayo kita diskusikan. Kalau bisa jangan sampai ketahuan orang tua kita. Kasihan orang tua kita, semakin terbebani dengan perbuatan kita. Tapi tidak mau, kita lapor kepada orang tua kita. Nanti orang tua kita jadikan hakim, misalkan. Akhirnya kakaknya bilang, ya sudah, siapa yang kau tunjuk sebagai hakim? Saya memilih ayah. Ayah yang akan menjadi hakim bagi perselisihan kita. Ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya dinasehati sama ayah. Dan ayah menilai bahwa tuduhan-tuduhan adik itu tidak benar. Tuduhan-tuduhan adik tidak benar. Tapi adik ini tidak mau nerima. Adik tidak mau nerima. Diajak diskusi tidak mau. Ya. Minta muhakamah, ditunjuk hakim-hakim sendiri, ketika ada keputusan tidak dilaksanakan. Masih tetap saja, bahkan yang menganggap kakak tidak salah dimusuhi. Misalkan paman nganggap, oh enggak, kakakmu enggak salah, dimusuhi paman, disuruh dekat-dekat enggak mau, misalkan telepon enggak diangkat, diajak ketemu enggak mau, karena paman membela kakak. Padahal paman tidak membela kakak sebenarnya. Paman cuma menyatakan kakak ini tidak salah, dimusuhi. Nenek juga gitu, dimusuhi juga, gara-gara tidak mau menyalahkan kakak. Nah, maka ini contoh kedoliman. Diajak diskusi tidak mau. Alasannya, oh kakak itu pintar bersilat lidah, pintar mutar ucapan, bikin orang terpengaruh. Tidak usah. Nah, jadi ketika saudara-saudara lain, sepupu, tanya kepada kakak, tabayun, ada apa sih sebenarnya? Padahal sepupu itu tabayunnya ke adik, tabayun ke kakak juga. Dua-duanya ditabayuni, tapi giliran sudah tabayun ke kakak, dimusuhi. Padahal sepupunya tidak salah apa-apa. Semata-mata karena tidak mau menyalahkan kakak, maka dia dianggap dolim, dianggap dijauhi juga. Sampai setelah ayah memutuskan kakak tidak salah, ayah juga dianggap, oh ayah kan tidak maksum, bisa saja salah dalam memberikan keputusan. Loh, yang nunjuk kamu sendiri. Nah, sudah cerita ke yang lain, akhirnya tetap tidak mau, diajak rukun tidak mau. Maka ini contoh kedzaliman. Maka yang mengherankan itu kalau orang diajak ketemu tidak mau, diajak diskusi tidak mau. Nah, tapi selalu menjelek-jelekkan, menggiring opini untuk menyudutkan saudaranya. Itu zalim. Diajak diskusi tidak mau. Misalkan ada dua saudara berselisih pendapat, kakak dan adik misalkan. Kakak ini merasa adiknya kok nuduh dia terus. Kakak ini melampaui batas, berlebihan. Kakak itu menyatakan, ayo kita bicarakan. Enggak mau. Kamu salah. Ayo kita bicarakan yang baik. Enggak sudah. Akhirnya ngajak yang lain, saudara yang lain, mengatakan kakaknya ini dolim.